Ya, namanya sekolah yayasan itu beda dengan sekolah pemerintah. Kalau sekolah pemerintah itu semua hal itu ditanggung oleh pemerintah. Gedungnya, guru-gurunya, apa kesejahteraannya, gaji apa semua. Tapi kalau sekolah yayasan itu ya pemerintah bantu, ada bantuan pemerintah menyangkut gedung, juga ada tenaga-tenaga subsidi. Tetapi dalam sejumlah hal itu adalah juga keterlibatan dari yayasan, dan itu diharapkan ada peran serta dari jemaat, dari umat. Nah, seringkali jemaat itu yang punya orang tua, ya memang kita harapkan supaya jemaat setempat itu mesti proaktif untuk memberikan dukungan moral maupun juga dukungan material, tapi juga tetap dalam kerjasama dengan pihak sekolah. Karena itu saya tetap mengharapkan bahwa pihak orang tua atau pihak jemaat hendaknya juga merasa terlibat untuk mendukung sekolah. Tetap kerjasama dengan kepala sekolah, lalu mendukung sekolah, tentu saja dengan maksud supaya sekolah ini menjadi sarana yang baik untuk mendidik, membina generasi muda kita dari tempat ini. Nah, saya baru dengar dari Bapak Bupati yang adalah apa disebut pencetus atau apa? Pendiri, penggagas, pendiri, pembina. Ini sebenarnya juga perlu sudah berikan kontribusi untuk anak-anak di sini, generasi muda, sehingga tinggal bagaimana untuk meneruskan sekolah ini dalam kerjasama antara pihak sekolah, pihak yayasan, dan juga pihak pemerintah. Yang saya justru mau tekankan di sini adalah peran serta dari orang tua, gereja, jemaat, supaya terus mendukung kelanjutan sekolah ini. Dan juga tetap saya berpesan supaya guru-guru perlu ada kerjasama yang baik antara kepala sekolah dan guru-guru dalam rangka meningkatkan kualitas supaya hari demi hari itu kualitasnya itu semakin meningkat. Artinya bukan kita asal punya sekolah, bukan asal ada ini yang penting anak-anak sekolah, tapi kita terus bersaing. Terutama dengan tempat-tempat lain di luar Indonesia, di tempat lain di Jawa atau Sumatera atau apa, supaya kita punya pembangunan pendidikan ini di Papua, juga di Warope ini juga tidak kalah saing dengan tempat-tempat yang lain. Bisa diperhitungkan, tidak dianggap kacang-kacang atau tidak dianggap abal-abal, tapi kita berikan kontribusi yang besar, yang berkualitas juga kepada masyarakat, dan kita mesti diperhitungkan. Itu baik dari sisi kualitas, tapi juga dari sisi pembinaan karakter, pembinaan iman, pembinaan karakter. Saya kira ini sekolah-sekolah yayasan, sekolah-sekolah Kristen memang perlu. Jadi kita tidak hanya membina supaya dia jadi pintar, kecerdasan intelektual, tapi juga memang perlu diimbangi
dengan kecerdasan emosionalnya, kecerdasan imannya, kecerdasan dalam hal afeksinya, kecerdasan dalam hal skill, hal-hal macam ini memang perlu kita imbangi. Dalam rangka itu hendaknya guru menjadi model role play untuk siswa-siswi, di mana dididik, di mana dibina. Karena anak itu pasti belajar dari gurunya. Dan kalau memang anak-anak itu sampai pada cita-cita mereka jadi manusia, pasti punya kebanggaan tersendiri untuk gurunya. Pada saat ini saya juga sebagai guru merasa bangga ketika bertemu dengan Bapak Bupati Waropen, Bapak FX Mote, Bapak Dr. Anis FX Mote MSc. Beliau ini adalah siswa saya yang saya sendiri bina, yang sendiri didik di sekolah maupun juga di asrama, juga dengan kegiatan pembinaan iman di gereja, sehingga pada akhirnya sudah jadi orang yang berguna. Itu kita guru-guru itu merasa puas, merasa bangga bahwa bukan kita mau sombong, tidak apa-apa juga kita sombong karena memang kita sudah ada bukti, sudah buktikan. Tapi kalau kita sudah buat itu, lalu generasi itu terus bertambah, berarti justru orang bapak ibu guru yang justru menjadi nama yang baik, punya nama yang baik. Ya, dikatakan bahwa pahlawan tanpa nama. Nah, saya bicara ini bukan bapak ibu guru tidak selama ini tidak bikin apa-apa, tapi ini sebagai motivasi, sebagai dorongan supaya kita terus bekerja, melayani yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk pelayanan bagi sesama. Selalu saya katakan kepada guru-guru saya di Jayapura bahwa jangan bertugas sekedar ada SK. Untuk tugas pelayanan, mengajar, mendidik, membina di sekolah itu adalah tugas panggilan. Tugas panggilan. Dan Tuhan sendiri memberikan SK kepada kita. Dan pada akhirnya itu Tuhan akan meminta tanggung jawab bagi kita, dari guru, dari pegawai. Maka kita mesti bekerja dengan takut pada Tuhan, tapi juga bekerja untuk melayani. Nah, itulah yang saya sampaikan pada saat ini. Sebenarnya bukan ada sesuatu maksud dengan penyampaian saya ini karena ada sesuatu, tidak, tapi hal-hal macam ini sebagai dorongan yang selalu saya sampaikan juga kepada guru-guru di mana saya bertugas. Saya juga mengelola banyak sekolah, sekitar 80-an sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, sehingga hal-hal inilah yang saya suruh sampaikan. Bahwa pengajaran, pendidikan, pengajaran itu ingat bahwa dalam gereja adalah hak kesulungan. Tugas kesulungan dari gereja. Melalui gereja, melalui pendidikan, melalui sekolah, kita mewartakan Injil. Kita mewartakan Injil, mewartakan kabar baik. Maka bukan asal kita bangun sekolah, tetapi lewat sekolah itu kita mewartakan kabar baik. Karena itu kita bisa mengajak supaya guru-guru tetap bekerja sama bersama dengan kepala sekolah untuk terus memuliakan Tuhan, melayani anak-anak di tempat ini. Saya kira demikian. Terima kasih atas semua yang bisa mendengarnya, terutama kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang bertugas di SMP, di SMA, Franciscus YPK Franciscus Saverius Mote di Waropen ini. Salam. Salam. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Kepala ya. Iya, kepala sekolah. Terima kasih. Ini bawa makasih. Terima kasih ya bendahara. Ini bendahara. Guru dan studi. Guru beda studi. Ini juga guru beda studi ya. TU. Oh TU. Terima kasih juga Pak Anak.